Halo jemaat Tuhan, syukur sekali bahwa hari ini kita bisa sama-sama merayakan Natal di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung saat ini. Nah, kiranya damai Natal dan juga kekuatan yang daripada Tuhan selalu menyertai kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Nah, walaupun kita jauh di mata, dekat di hati, tapi yang lebih penting adalah kita satu di dalam Kristus. Ya, kita bersyukur sekali Bapak Ibu dan rekan sekalian, hari ini kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya firman yang akan kita baca dan renungkan ini menjadi kekuatan buat kita untuk tetap berjalan di tengah situasi yang sulit ini, dan kita percaya bahwa kasih Kristus yang sudah dinyatakan di atas pengorbanan Kristus Tuhan itu menjadi kekuatan buat kita untuk menjalani setiap langkah demi langkah kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kiranya kami boleh bersama-sama mencari akan kebenaran firman-Mu, dan setiap kali kami membaca merenungkan firman Tuhan, hati kami dibangkitkan dan hati kami dibakar oleh kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh melihat akan kehidupan kami melalui kacamata Injil Tuhan. Dan kami percaya di tengah situasi yang tidak mudah saat ini, kemenangan kami ada di dalam salib Kristus yang sudah menebus dosa kami, bangkit dan naik ke surga, dan kami percaya kubur yang kosong menjadi pengharapan untuk kami untuk boleh berjalan bersama dengan Engkau. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasan keberdosaannya, supaya Tuhan pakai dia untuk boleh menjadi berkat melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama pada hari ini. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, dan kami berdoa memohon tuntunan-Mu. Demi nama Yesus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya, Gembala yang baik, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Nah, Bapak Ibu dan rekan sekalian, mari kita langsung saja membuka Alkitab dari Matius pasalnya yang pertama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan rekan sekalian, dan saudara sekalian bisa menyimak dan membacanya langsung melalui kitab suci masing-masing. Injil Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidur, Yesus berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam hidup hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu dan rekan sekalian, kalau kita membaca Injil Matius, ini baru saja kita menyelesaikan di gereja kami eksposisi Injil Matius, dan saya juga banyak hal yang saya pelajari di dalam mendalami kitab Injil Matius ini. Dan yang sangat menarik adalah sebelum kita membaca dan membuka ini lebih dalam lagi, saya mengajak kita untuk memikirkan dan merenungkan tentang Injil Matius. Tentu saja kita tahu bahwa Matius penulis kitab Injil ini, dan Matius adalah seorang pemungut cukai yang memang dikisahkan di dalam Injil-Injil yang lain ini juga sebagai seorang pemungut cukai yang kemudian bertobat dan mengikut Tuhan. Dan Tuhan memakai Matius untuk menuliskan Injil Matius ini. Dan kalau kita melihat seorang Matius, maka kita langsung bisa mendapatkan sebuah impresi yang sangat kuat bahwa Injil Matius memang ditujukan kepada orang-orang Yahudi, saudara-saudaranya yang saat itu memang memerlukan juga Injil akan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang Kristus yang adalah Mesias. Maka kalau kita melihat Injil Matius betul-betul menekankan tentang keyahudian, menekankan tentang bagaimana pembacanya, penerima surat ini, lalu kemudian bisa mengkorelasi, menghubungkan tentang apa yang dituliskan oleh Injil Matius dengan pemahaman mereka sebagai orang Yahudi. Maka nanti saya akan mengajak kita juga untuk melihat satu dari 5 kitab Musa yang menjadi kekuatan di dalam Yudaisme saat itu. Dan kalau kita melihat bagian ini, maka kita melihat bahwa bagaimana Injil Matius itu memberikan sebuah pesan tentang Natal yang pertama kali, dan sebelum Natal, yaitu tentang kelahiran Yesus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan ini menjadi highlight bagi Injil Matius untuk memberikan sebuah penekanan dan penegasan bahwa Matius ingin sekali pembacanya
melihat bahwa Kristus adalah Sang Mesias, bukan di dalam sebuah paradigma berpikir politik, bukan dalam sebuah paradigma berpikir pemerintahan. Yang pada waktu itu orang Yahudi seringkali memikirkan dan menunggu Mesias yang akan mengembalikan kemakmuran bangsa Israel ini di dalam posisi pemerintahan sebagaimana mereka melihat nenek moyang mereka dahulu yang berperang melawan bangsa demi bangsa lalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Tetapi Matius ingin menekankan bahwa Sang Mesias bukanlah tentang hal politik, bukanlah tentang nasionalisme, tetapi tentang spiritualitas. Ini yang menjadi penekanan di dalam Injil Matius ketika menekankan tentang kelahiran Yesus di awal. Dan saya mengajak itu untuk melihat bagian ini karena sebenarnya pada waktu dikatakan Yesus akan menjadi Mesias yang menyelamatkan umatnya dari dosa manusia, ini menjadi sebuah tipologi yang sangat sederhana untuk kita pahami di dalam konteks Yahudi. Kenapa? Karena kalau kita melihat ayat 23, anak darah itu mengandung melahirkan seorang anak laki-laki, mereka akan menamakan dia Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Jadi ada dua hal penting yang Matius ingin tegaskan. Yang pertama adalah Mesias itu menebus dosa manusia, menyelamatkan umatnya dari dosa manusia. Tetapi yang kedua juga dia menjadi Immanuel yang menyertai kita. Sehingga kita langsung mendapatkan pesan sederhana, yaitu tanpa penebusan dosa, tak mungkin ada penyertaan Allah di dalam kehidupan umat manusia. Sekali lagi saya ulangi, tanpa penebusan dosa manusia, tak mungkin ada penyertaan Allah di dalam kehidupan umat manusia. Maka pada hari-hari ini ketika kita mengalami situasi yang sulit dan memohonkan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dari semua kejadian yang terjadi. Saya tidak tahu dengan saudara sekalian di Makassar hari-hari ini, tetapi kami di Surabaya kami mengalami banyak pergumulan. Ada banyak jemaat yang kehilangan sanak saudaranya. Ada banyak jemaat yang kehilangan pekerjaannya. Ada banyak keluarga yang kemudian depresi, stres karena sekolah anak-anak di rumah. Belum lagi pekerjaan yang harus dibuat online. Semua hal dikerjakan dari rumah. Dan ini membuat sebuah suasana dan situasi yang tidak mudah untuk kita jalani. Oleh karena itu ketika kita bicara tentang penyertaan Tuhan, maka sebelum kita bicara penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus memikirkan tentang bagaimana penebusan Kristus di atas kayu salib itu menjadi dasar landasan kita untuk menjalani hidup ini, saudara. Karena tanpa penebusan dosa, tanpa kita menyadari bahwa hidupku bukannya aku lagi, karena aku sudah ditebus oleh darah yang mahal di atas bukit Kalvari itu, maka aku tidak akan pernah bisa mengalami penyertaan Tuhan, sukacita, kekuatan demi kekuatan di tengah semua situasi yang sulit ini. Karena saya yakin sekali Tuhan tidak hanya mampu membuat badai gelombang hidup itu menjadi tenang, tetapi Dia juga bisa mengizinkan semua tetap terjadi, tapi Dia membuat kehidupan kita menjadi kuat untuk menghadapi badai gelombang kehidupan. Tuhan saya yakin kok, Tuhan bisa kok membuat situasi semakin mudah, membuat situasi yang kacau ini menjadi semakin baik, memberikan berkatnya kepada kita. Yes, saya percaya sekali. Tetapi Anda jangan lupa bahwa Dia pun bisa mengizinkan gelombang itu tetap ada. Yang Dia lakukan adalah mengubahkan cara kita melihat kehidupan di sekeliling kita, saudara sekalian. Imamat pasal 1 yang keempat, kalau kita melihat gambaran sederhana tentang bagaimana orang Yahudi memaknai perjalanan bangsa Israel. Ayat yang ke-1, Imamat 1 ayat 1. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing, domba, dan seterusnya. Tentu yang menjadi penekanan adalah Imamat pasal 1 ayat 1. Yang menarik adalah Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari mana? Dari dalam kemah pertemuan. Kenapa ini menjadi penting? Karena sebelum Tuhan berbicara melalui kemah pertemuan, Tuhan itu ada di atas gunung Sinai. Di kitab Keluaran dijelaskan tentang hal itu, yaitu Keluaran 25-40 dijelaskan bagaimana Musa dipanggil ke atas gunung. Dan Musa berbicara kepada Tuhan di atas gunung. Tetapi Imamat pasal yang pertama dikatakan sudah ada kemah
pertemuan. Artinya Tuhan yang di atas gunung itu mau datang untuk hidup bersama di dalam bangsa Israel ini berjalan. Dan inilah pesan yang sebenarnya ingin digambarkan oleh Matius. Karena sejak dari dahulu di dalam perjanjian lama Tuhan tidak berubah. Tuhan adalah Tuhan yang senang dan ingin untuk apa? Untuk hidup bersama dengan umatnya. Jadi Tuhan itu konsisten, saudara sekalian. Sejak dari perjanjian lama, dia itu bukan hanya transenden, jauh di sana. Tetapi Tuhan juga adalah Tuhan yang ingin, rindu untuk dekat dengan umatnya. Maka di dalam Imamat pasal 1 dijelaskan dengan bagaimana persembahan. Why? Karena manusia yang berdosa ini nggak bisa ketemu sama Tuhan, maka perlu imam. Maka perlu imam untuk menjembatani. Maka kita percaya bahwa di dalam perjanjian baru, imam besar agung itu adalah Kristus yang mati di atas kayu salib. Dia anak domba Allah yang disembelih menjadi persembahan yang kudus, yang sempurna, yang membuat kita di dalam Kristus bisa menghadap Bapa. Saudara sekalian, Imamat adalah satu dari 5 kitab Musa. Kitab Musa yang pertama adalah kitab Kejadian, kedua Keluaran, ketiga Imamat, Bilangan, lalu Ulangan. Sangat menarik di dalam komposisi penulisan kitab Musa ini. Yang pertama adalah kitab Kejadian, bicara tentang kedaulatan Allah. Dari mulanya Allah yang menciptakan segala sesuatu, dia yang berkuasa. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Poin yang kedua, kitab Keluaran. Di dalam kedaulatannya itu, dia memilih dengan kasihnya untuk melepaskan bangsa Israel lepas dari perbudakan di Mesir. Tetapi setelah dilepaskan untuk menuju kepada tanah perjanjian, ini janji ya, akan masuk ke dalam tanah perjanjian, ada 3 kitab lain, yaitu kitab Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab Imamat adalah kitab di mana Tuhan itu mengatur segala sesuatunya bagi bangsa Israel untuk sungguh-sungguh menyembah Dia seperti apa yang Tuhan mau. Kenapa demikian? Kenapa ini penting? Karena bangsa Israel sudah hidup dalam perbudakan itu bertahun-tahun. Sehingga cara berpikir tentang penyembahan itu sama seperti orang Mesir saat itu. Sehingga Tuhan mengatur segala sesuatunya supaya bangsa Israel ini tidak lagi menyembah Jehovah seperti cara orang Mesir. Dan kitab yang keempat adalah kitab Bilangan. Kalau Anda membaca kitab Bilangan, persiapan masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan kitab yang kelima adalah kitab Ulangan. Di dalam bahasa lain katanya Deuteronomi. Deutero itu yang kedua, nomi itu nomos, hukum, hukum yang kedua. Ini bukan ada hukum yang lain, bukan. Tetapi kitab Ulangan itu ingin mengulang kembali apa yang ada di kitab Imamat, menekankan tentang hukum. Seakan-akan saudara sekalian, Tuhan itu ingin sekali mempertegas. Hayo, sebelum Anda masuk ke tanah perjanjian, sebelum Anda berjalan di dalam panggilanku, pastikan dulu hatimu dengan hatiku itu ada di dalam frekuensi yang sama. Pastikan dulu pola penyembahanmu adalah pola penyembahan yang berkenan di hadapanku. Dan Tuhan ingin memastikan itu sebelum bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi apa pesannya di dalam poin bagian ini? Kalau kita melihat Imamat pasal yang ke-1, sekali lagi, penegasan Tuhan di dalam bangsa ini ingin sekali memberikan sebuah pelajaran yang utama, yaitu penyertaan Tuhan. Itu dimulai dari penebusan di atas kayu salib, bagaimana bangsa Israel ditebus, dibawa keluar, tetapi memastikan juga bahwa frekuensi penyembahan mereka itu tune in, satu, melekat. Maka di dalam bagian itulah maka kita bisa mengalami penyertaan demi penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya kita ini pada waktu punya masalah, tidak hanya sekedar mencari solusi dari Tuhan, tetapi juga kita meminta isi hati Tuhan dinyatakan kepada kita. Bukankah doa itu juga bukan hanya doa itu bukan merubah kehendak Tuhan, bukan kan? Doa itu bukan mengubah kehendak Tuhan. Doa itu adalah sebuah upaya untuk mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, dimulai dari bagaimana kita men-setting ulang hati kita untuk mengerti dan memahami bagaimana Tuhan itu ingin berbicara kepada kita.
beberapa waktu pandemi ini, sebelum pandemi juga saya memang olahraga yang saya pilih setiap pagi itu biasanya berlari. Ya beberapa hari ini kardio saja, tapi sebelumnya itu berlari. Nah kalau saya berlari itu biasanya menggunakan ini ya, menggunakan smart band gitu ya, lalu pakai earphone, lalu pakai aplikasi di handphone ya. Nah, ini menolong sekali buat saya supaya saya mengerti pada waktu saya berlari, saya tidak menjadi terlalu lambat. Ya biasanya kalau sudah 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo itu tambah lama tambah lambat. Nah ada sebuah pengalaman yang menarik buat saya. Nah waktu itu saya sedang berlari dan di depan saya ada orang. Oke? Nah saya berlari ingin mendahului orang di depan saya. Orang itu sedang berlari juga. Jadi dia lari, saya lari. Nah saya berlari ingin mendahului orang ini. Setelah saya mendahului orang ini, tidak lama kemudian di dalam earphone saya, di dalam smart band saya itu bergetar. Menandakan bahwa saya ini sedang lari tambah lama tambah lambat. Nah saya itu kaget. Saya ini kan sedang lari. Dan ada orang yang sedang lari juga. Nah waktu saya sedang lari melampaui orang yang sedang lari, saya berpikir harusnya saya tidak lambat dong. Harusnya saya cepat. Tapi ternyata pada waktu saya sudah melalui orang yang sedang berlari, justru saya sedang melambat. Dari situ saya mengambil sebuah gambaran begini. Kadang-kadang kita melihat kehidupan itu membandingkan diri dengan orang lain yang di sekitar kita, saudara. Kita melihat orang lain di sekitar kita, lalu pada waktu kita melihat orang lain di sekitar kita, anehnya kita muncul ucapan syukur. Puji Tuhan, saya tidak seperti dia. Saya masih lebih baik. Saya bukan bilang ini seluruhnya salah, enggak. Tetapi ucapan syukur yang sesungguhnya itu bukan karena saya melihat orang lain, bukan. Seharusnya adalah bagaimana saya berlari tadi, penunjuknya adalah jam ini. Karena dia yang mengetahui apakah saya melambat atau cepat. Dalam arti kata lain, pada waktu kita mengucap syukur, bukan karena saya membandingkan diri saya kepada orang lain, bukan. Tapi saya melihat diri saya di hadapan Tuhan. Karena dialah yang mengerti isi hati saya. Maka ucapan syukur yang sejati itu bukanlah membandingkan bagaimana kondisi saya dengan orang lain yang lebih buruk dari saya, bukan. Tetapi ucapan syukur yang sejati adalah ketika melihat Tuhan yang selalu bekerja di dalam porsi manusia masing-masing. Karena saya yakin sekali orang yang lebih menderita daripada kita sekalipun, penyertaan Tuhan pun ada bersama dengan dia. Kita tidak bisa mengucap syukur hanya karena ada orang yang lebih buruk dari kita. Dan itu semua hanya bisa terjadi ketika kita ini tune in. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita melihat kitab Imamat mundur ke belakang, di dalam bagian Imamat yang pasal yang ke-1, itu ada 2 hal yang penting, yaitu hukum tentang kemah pertemuan, pasal 1 ayat 1 sampai 16:34. Yang kedua adalah hukum tentang hidup dalam komunitas, pasal 17 ayat 1 sampai 27 ayat 34. Ya, itu banyak-banyak tuh. Wah, ini peraturan ini nggak boleh dimakan, dan sebagainya. Tetapi yang poin saya yang menarik adalah setelah kita melanjutkan bagian itu, pasal 1 ayat 1 sampai 16:34 yang bicara tentang kemah pertemuan, Musa membaginya lagi. Dengan apa? Dengan pengorbanan dan persembahan, dan bagaimana mereka menjelaskan ritual di dalam kehidupan menyembah Tuhan. Dalam arti kata lain, sebenarnya pada waktu kita bicara tentang korban bakaran, ada 2 hal yang menjadi poin. Mereka itu membawa korban kepada Tuhan. Pada waktu membawa korban kepada Tuhan, haruslah satu persembahan yang hidup, yang kedua adalah persembahan yang kudus alias dipisahkan. Jadi sejak dahulu, Injil Matius ingin menekankan, inilah Sang Mesias yang lahir dari anak darah. Lalu dia akan menjadi Mesias yang akan menjadi Immanuel menyertai hidupmu. Di dalam penyertaan hidup itulah, maka orang Yahudi itu berpikir, bagaimana mungkin aku dahulu yang harus menghadap Allah membawa persembahan yang hidup, membawa pengorbanan yang kudus, hari ini aku bisa langsung berjumpa dengan Sang Mesias. Wow. Maka orang Yahudi kemudian memikirkan bagian ini, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Apa artinya, saudara sekalian? Orang Yahudi itu diajak untuk berpikir bahwa sekarang sudah ada akses di dalam Tuhan.
Nah, pada waktu ada akses di dalam Tuhan, hendaklah kiranya hidupmu tidak lagi bergumul dengan dosa. Karena engkau sudah dilepaskan, sudah ditebus, sudah dibayar oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Hidupmu hari ini harusnya leveling up, naik dalam level yang berikutnya. Di dalam kesulitan, penderitaan yang terjadi, seharusnya kita sekalian, saudara sekalian, hidup semakin belajar di dalam kekudusan. Tuhan adalah Tuhan yang beserta kita untuk menguduskan dan menyempurnakan hidupkan dan hidupmu. Saudara sekalian, kenapa dalam penderitaan kita seringkali bersungut-sungut? Karena kita merasa berpikir kalau hidup dalam Tuhan harusnya ada berkat. Saya bukan ngomong Tuhan tidak akan memberkati kita, tidak. Tetapi the main point, the ultimate purpose, tujuan utama kita di dalam Kristus itu bukanlah menikmati berkatnya saja, tapi juga menikmati kehadirannya yang menyempurnakan dan menguduskan hidup kita, saudara. We cannot only focus on the presence, hadiah, tapi juga the presence, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Selama kita tidak mengerti tujuan panggilan kita adalah kita semakin dikuduskan, semakin dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang semakin indah. Semua masalah dan pergumulan, outcome-nya, hasilnya adalah apa? Bersungut-sungut. Sadarkah kita pada waktu kita harus di rumah saja, Tuhan sedang membentuk kita di dalam relasi rumah tangga, betul nggak? Suami istri dengan anak, kita belajar untuk memahami sebenarnya apa yang Tuhan inginkan di dalam kondisi ini. Apa itu? Untuk menguji hati kita, menguji kesabaran kita. Bukan hanya Anda, mungkin saya juga seperti itu. Hari-hari ini kemudian bercermin dan melihat bahwa ada banyak kekurangan yang Tuhan ingin ubahkan di dalam hidup saya, di dalam situasi yang seperti ini. Oleh karena itu, saudara sekalian, saat kesulitan datang, usaha kita mencari isi hati Allah seharusnya lebih besar daripada usaha kita mencari solusi dari Allah. Selama kita tahu tujuan panggilan kita adalah kita dibentuk dan dikuduskan menjadi semakin serupa dengan Kristus, maka semua penderitaan, kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi semata-mata hanya sebagai sebuah bentuk evaluasi di dalam kehidupan kita untuk menguji sebenarnya imanku ini kutaruh di mana. Kadang kan kita nggak fair ya, kita selalu ngomong, Tuhan kok kenapa engkau jauh? Kenapa engkau tidak menyertai aku? Mengapa engkau tidak bersama dengan aku? Enggak, dia selalu ada bersama dengan kita, saudara sekalian. Dia menyertai kita. Tapi poinnya adalah kita tidak melihat dia sebagai pribadi yang ingin membentuk kita, mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kita hanya terus fokus kepada masalah yang kita hadapi. Saudara sekalian, saya yakin juga Tuhan peduli kok dengan masalah kita. Dia juga peduli dengan pergumulan aku dan engkau. Tetapi seringkali Tuhan bekerja demikian. Lakukan apa yang menjadi panggilanku, kata Tuhan. Dan biarlah masalah yang engkau tidak bisa hadapi, aku selesaikan. Dan saat kita meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan ini, lalu kita akan melihat ke belakang, kita akan kagum. Karena semua masalah-masalah yang kita pikir tidak ada solusinya, tidak jawabannya, diselesaikan oleh Tuhan. Tapi selama kita terus bergumul dengan masalah, kita malu melihat Tuhan karena dia sedang menarik kita, mengulurkan tangannya untuk berjalan bersama dengan dia dengan sebuah tujuan yang pasti, yaitu kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Suami menjadi semakin serupa, istri, anak. Bahkan di dalam pekerjaan kita, kita semakin diuji. Apakah sebenarnya yang lebih utama dari semuanya ini? Apakah uang? Apakah perusahaan? Sekali lagi, saya bukan ngomong itu tidak penting. Tetapi ujian demi ujian di situasi yang sulit ini membuat kita sadar bahwa penyertaannya tak pernah pudar. Tidak semua penantian berakhir dengan apa yang kita harapkan. Betul, faktanya demikian. Tapi itu bukan berarti kita kehilangan pengharapan. Karena justru penantian kita ada di dalam Kristus yang adalah sumber pengharapan itu. Hari-hari ini kita sedang menantikan sesuatu. Kita sedang memohon supaya Tuhan menyatakan apa yang menjadi kehendaknya di dalam pekerjaan. Karena kita semakin sulit menghadapi masalah-masalah, harus bayar cicilan, tagihan, ada hutang ke bank. Pada saat yang sama pemasukan sangat berkurang.
Kita tidak tahu apakah apa yang kita nantikan itu akan mendapatkan hasil yang terbaik seperti yang kita inginkan. Tapi kita tetap punya pengharapan, Anda tahu. Karena Kristuslah pengharapan itu. Dan Dia sudah hadir di dalam hati kita. Natal bicara tentang pengharapan yang tak pernah lekang oleh waktu. Natal berbicara tentang pengharapan yang tak akan habis oleh zaman. Pengharapan yang menjadi sau yang kuat untuk kita bisa berpegang kemanapun dan apapun perjalanan hidup kita Tuhan izinkan terjadi. Tangannya tak pernah meninggalkan aku dan engkau. Hari ini kita diajarkan untuk memikirkan ulang. Tanpa penebusan dosa tak mungkin ada penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan membuat kita semakin memahami pengudusan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena penyertaannya dengan sebuah tujuan yang pasti dan tujuan yang indah. Bukan hanya sekedar berkat yang bisa Tuhan berikan, tetapi juga perubahan karakter hidup yang menjadi berkat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan aku dan engkau. Sekali lagi selamat hari Natal saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita dan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, melihat kekekalan di tengah-tengah kesementaraan hidup ini. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.